Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlanisa Sultan dari kelas B4, ingin memaparkan hasil literatur review saya yang berjudul Limbah B3 dan Gangguan Kesehatan. Yang pertama, tinjauan tentang dampak kesehatan lingkungan dari tempat pembuangan sampah kota. Beberapa logam berat beracun dan beberapa mikroorganisme bersifat patogen. Logam berat Pb, Cd, Cr, dan Mi merupakan zat beracun dalam air minum ditemukan pada penduduk yang tinggal di dekat TPA dengan radius 1-5 km dan 5-10 km. Dampak lainnya antara lain: 1. Warga yang tinggal di kawasan TPA memiliki gangguan kesehatan seperti alergi, asma, bronkitis, iritasi kulit, dan penyakit saluran pencernaan. 2. Paparan untuk logam berat, polutan, dan poliklorinasi di benzopedioksin dan di benzofuran terhadap lingkungan sekitar TPA berpotensi menyebabkan gangguan kanker. 3. Kualitas udara di TPA dan sekitarnya menunjukkan hasil yang kurang signifikan terkait dengan dampak negatif terhadap kesehatan. Warga sekitar TPA mengalami keluhan kesehatan antara lain: kesulitan berkonsentrasi, gangguan telinga, iritasi hidung, masalah iritasi kulit, kelelahan ekstrim, gangguan perut, dan iritasi mata. 2. Pengaruh sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun terhadap kesehatan pada pekerja di tempat pemrosesan akhir, Gampong, Jawa, Kota Banda Aceh. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sampah organik terhadap kesehatan pada pekerja TPA, di mana para pekerja dapat mengalami kesulitan, keluhan, atau menderita penyakit seperti penyakit kulit. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sampah anorganik terhadap kesehatan pada pekerja di TPA, di mana para pekerja dapat mengalami keluhan atau menderita penyakit seperti gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, dan gangguan hematologi. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sampah B3 terhadap kesehatan pada pekerja di TPA, di mana para pekerja dapat mengalami keluhan atau menderita penyakit seperti penyakit kulit dan saraf, gangguan pernapasan, dan gangguan pencernaan. Selanjutnya, industrialisasi dan kesehatan manusia dalam Haura and Economic Analysis. Bukti empiris yang terbatas menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan di antara pengusaha dari berbagai industri termasuk kelompok industri kecil di Haura agak buruk, dan oleh karena itu mereka belum memulai tindakan bersama secara sukarela untuk pengurangan polusi. Pekerja industri yang berada di Haura paling menderita penyakit seperti asma kronis, pilek, batuk, masalah pernapasan, penyakit kulit, dan lain-lain. Salah satu alasannya mungkin karena mereka tidak dapat pindah dari kawasan industri Haura dan mereka bernapas dari lingkungan itu selalu. Selanjutnya, limbah berbahaya dan dampak kesehatan. Bukti hubungan sebab akibat dengan limbah berbahaya yang berasal dari kontaminan. Beberapa limbah berbahaya seperti polutan organik yang persisten, khususnya benzena, dan yang diklorinasi yaitu PCB, dan dioksin, logam berat yaitu arsen dan senyawa, serta EDC. Didefinisikan sebagai terbatas untuk kanker hati, kandung kemih, payudara, dan testis. Di antara penyakit non-neoplasma, asma ditemukan terkait dengan limbah berbahaya dengan bukti teratas. Bukti terbatas juga menghasilkan kelahiran yang merugikan, termasuk berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, anomali kongenital secara keseluruhan, dan anomali sistem urogenital dan muskuloskeletal. Selanjutnya, batasan dan perspektif penilaian risiko kesehatan manusia dalam pengolahan sampah. Karakteristik bioaerosol di fasilitas pengolahan sampah masih menjadi topik yang kontroversial karena penentuan komposisi biologi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, musim, dan kontaminasi sumber lazim. Penduduk yang tinggal di dekat tempat pembuangan sampah memiliki risiko lebih tinggi secara signifikan mengalami sakit tenggorokan, diabetes mellitus, dan hipertensi dibanding dengan penduduk di daerah kontrol. Masalah kesehatan lainnya seperti mudah lelah, mengantuk, dan sakit kepala di antara penduduk yang tinggal di dekat lokasi limbah. Terakhir, penerapan obat nyamuk bakar dan masalah kesehatan terkait yang dilaporkan sendiri di Ghana. Kelompok uji yang menggunakan obat nyamuk bakar melaporkan tingkat kejadian malaria sebesar 86,3%. Kelompok kontrol yang tidak menerapkan metode pengusiran nyamuk melaporkan angka kejadian malaria sebesar 72,4%. Analisis Chi-square menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati signifikan secara sistematik. Jumlah responden yang melaporkan gejala batuk akibat penggunaan obat nyamuk bakar sebesar 52,6% dan responden yang tidak menggunakan obat nyamuk bakar sebesar 46,1%. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.